Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nagita Oliananta. Di sini saya akan mempresentasikan resume saya dari pertemuan 9 sampai ke 14. Dalam pertemuan ke-9, aspek ketahanan pangan meningkatkan ketahanan pangan, konsumsi dan penyediaan pendidik, pengelolaan bahan pangan dan SDA. Pertambahan produk menghambat ketahanan pangan. 1. Ada konsumsi, produksi, pertambahan penduduk. Aspek sosial budaya dalam meningkatkan ketahanan pangan, segi konsumsi, segi penyediaan, segi pengelolaan bahan pangan, segi pengelolaan SDA, segi pendidikan, segi pertumbuhan jumlah penduduk. Aspek sosial budaya lain yang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai ketahanan pangan adalah pandangan bahwa nasi memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan sumber karbohidrat lainnya. Selain itu, masyarakat dengan status menengah ke atas banyak yang memandang bahwa pangan impor lebih bergengsi dibandingkan pangan lokal. Konstruksi sosial seperti ini juga menghambat ketahanan pangan. Pemerintah tidak perlu mendukung tercapainya ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan, diantaranya dengan menggalakkan konsumsi sumber karbohidrat lain selain beras dan melakukan sosialisasi secara simultan kepada masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat setiap tahunnya sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kedaulatan pangan. Hal ini disebabkan karena alih fungsi lahan pertanian untuk menjadi lahan pemukiman dan industri akan terus meningkat. Alih fungsi akan menyebabkan penurunan produktivitas hasil pertanian dikarenakan semakin sedikitnya lahan yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Selain menyebabkan alih fungsi lain, peningkatan jumlah penduduk juga akan menyebabkan terus meningkatnya pencemaran lingkungan. Peningkatan jumlah industri, kendaraan bermotor, dan pembuangan limbah akan terus naik sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap terhambatnya upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Pada pertemuan ke-10, aspek ketahanan pangan, aspek hukum dan politik. Aspek hukum, fungsi keberadaan hukum adalah untuk menjamin keadilan dan memberikan perlindungan bagi kepentingan manusia. Pengadaan pangan di Indonesia didasari oleh kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Upaya pemantapan ketahanan pangan, pemerintah mengaturnya dengan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagai kerangka regulasi bagi lembaga negara dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan dalam Undangan Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, UUD Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, Peraturan Pementri Pertanian Nomor 15, Permentan HK 140 per 4 2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan tahun 2015, dan lain-lain. Komoditas pangan. Salah satu komoditas pertanian yang menjadi perhatian saat ini terkait dengan ketahanan pangan adalah beras. Beras merupakan salah satu komoditas acuan ketahanan pangan Indonesia karena beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kegiatan impor dan ekspor beras menjadi sangat penting terhadap usaha mewujudkan ketahanan pangan. Dalam aspek politik, stabilitas politik dalam suatu negara merupakan salah satu aspek politik yang mempengaruhi ketahanan pangan. Memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan, berpengaruh terhadap pilar ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan stabilitas ketahanan pangan. Pada pertemuan ke-11 ada aspek ketahanan pangan, aspek fisik dan lingkungan. Aspek fisik dan lingkungan yaitu pada fisik ada irigasi dan infrastruktur, pada lingkungan adalah perubahan iklim dan bencana alam. Irigasi berasal dari istilah irrigate atau irrigation, diartikan sebagai suatu usaha untuk dilakukan untuk mendatangkan air dari sumbernya guna keperluan pertanian, mengalirkan dan membagikan air secara teratur. Setelah digunakan dapat pula dibuang kembali. Maksud irigasi yaitu untuk mencukupi kebutuhan air bagi keperluan pertanian, meliputi membasahi tanah, merabuk, mengatur suhu tanah, menghindarkan gangguan hama dalam tanah tersebut. Dampak infrastruktur terhadap ketahanan pangan yaitu akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan pangan merupakan salah satu hal yang wajib dipenuhi agar ketahanan pangan dapat tercapai. Harus ada faktor-faktor yang mendukungnya, yaitu adanya akses jalan, jembatan, pelabuhan, tol laut atau bandara terdistribusi secara merata. Jika jalan dan jembatan dalam kondisi bagus, maka distribusi pangan akan lebih cepat sehingga ongkos distribusi dapat ditekan dan harga pangan lebih murah. Akses dan jalan yang bagus menciptakan kondisi daya saing perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan perubahan pola iklim dunia yang menimbulkan fenomena cuaca yang tidak menentu, khususnya seperti udara dan curah hujan yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Dampak bencana alam terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu aspek lingkungan yang mempengaruhi ketahanan pangan. Dampak yang ditimbulkan oleh dapat secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Pertemuan ke-12 itu ada tantangan ketahanan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, kecukupan konsumsi. Tantangan ketahanan pangan itu meningkatkan populasi global, perubahan iklim, kekurangan air minum, hilangnya lahan subur, urbanisasi, meningkatkan pemborosan makanan, masalah terkait makanan, malnutrisi, kegemukan. Perubahan iklim mempengaruhi krisis pangan, perubahan iklim mempengaruhi produktivitas tanaman, industri pangan, pengelolaan pangan yang memegang peranan yang vital dalam pembangunan ketahanan pangan, khususnya untuk mengatasi food losses dan food waste. Industri pengelolaan pangan secara signifikan memberikan multiplier effect. Pengolahan pangan yang sehat menentukan produksi makanan berkualitas, bergizi, aman, memadai, dan terjangkau bagi konsumen. Pertemuan ke-13, peluang ketahanan pangan, kondisi ketahanan pangan Indonesia, pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan di tahun dilakukan dengan cara membandingkan antara target, indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya. Capaian tahun 2018 dari koefisien variasi harga pangan strategis mencapai di atas 100%. Sangat pada hal ini mengindikasikan bahwa harga komoditas pangan strategis nasional selama tahun 2018. Kondisi tersebut didukung oleh pelaksanaan program atau kegiatan stabilitas harga komoditas pangan strategis melalui Gapoktan dan Toko Tani. Peluang internal, diversifikasi pangan, penguatan pelembagaan pangan lokal, kebijakan pemerintah, peluang eksternal, revolusi industri, perdagangan bebas, dan fair trade, isu lingkungan, dan dikembangkan berkelanjutan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan tidak saja dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan masyarakat. Pada pertemuan 14, saya akan membahas tentang studi kasus ketahanan pangan, kedaulatan pangan. 2. Kedaulatan pangan berarti keutamaan dan hak masyarakat atas pangan dan produksi pangan atas masalah perdagangan. Hal ini memerlukan dukungan dan promosi pasar lokal terhadap produksi untuk ekspor dan impor makanan. Akses pangan berhubungan dengan kemampuan untuk rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian barter, hadiah, pinjam, dan bantuan pangan. Kemiskinan, efek daya beli, malnutrisi, dan menyebabkan diet yang tidak memadai, kesehatan dan kebersihan yang buruk, pendidikan yang terbatas, meningkatkan kerentanan rumah tangga terhadap gizi buruk. Strategi negara ini membutuhkan program yang fokus pada pengurangan kemiskinan, nutrisi, dan diversifikasi, peningkatan kualitas dan nutrisi, meningkatkan ketersediaan, tingkatkan mata pencaharian dan kesejahteraan, dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.